Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawwimi wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ijtinabah wa arina al-batina batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat yang paling besar, dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Sebagai bentuk syukur kita kepadanya, perintah takwa ini sebagai mana disebutkan dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam kepada sayyid para nabi, nabi akhir zaman, rasul yang syariatnya telah sempurna, rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga salawat dari Allah tercurah kepada beliau, kepada istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada serta yang disebut keluarga beliau, karena menjadi pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini kami ingin membedah secara ringkas mengenai hukum mencuri dan mudaratnya. Apa itu mencuri? Mencuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengambil barang milik orang lain tanpa seizin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Secara lughah atau bahasa Arab, mencuri disebut dengan as-sariqah, yang berarti mengambil secara diam-diam. Secara istilah asy-syar'i, as-sariqah adalah orang berakil baligh mengambil sesuatu dengan kadar nisab tertentu atau punya nilai tertentu, masih milik orang lain, tidak syubhat di dalamnya, dan mengambilnya secara diam-diam. Demikian yang disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, disebutkan asy-syariqah jika memenuhi 4 rukun. Yang pertama, ada pencuri. Yang kedua, ada yang dicuri barangnya, dan ada harta yang dicuri, dan yang terakhir, mengambilnya diam-diam. Tentang hukuman bagi seorang mencuri disebutkan dalam surat Al-Maidah. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu 'azizun hakim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, anna imra'atan saraqat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a biha alladhina saraqathum faqalu ya Rasulullah hadhihi almar'ata saraqatna qala qaumuha fanahnu nafdiha
yakni ahlaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqta'u yadaha. Faqalu nahnu nafdiha bi khamsimi'ati dinarin. Qala iqta'u yadaha. Qala faquti'at yadaha al-yumna. Faqalatil mar'atu hal li min taubatin ya Rasulullah? Qala na'am, antil yauma min khati'atiki fi surati ummi waladatki ummuki. Fa anzalallahu azza wa jalla fi suratil maidah, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslahu, ila akhir ayat. Sesungguhnya ada seorang wanita mencuri di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas wanita itu dihadapkan kepada orang-orang yang dicuri barangnya. Lantas mereka yang barangnya dicuri berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ini ada wanita yang telah mencuri." Yang barangnya keluarganya pun berkata, "Biar kami yang menebusnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Potonglah tangannya." Keluarganya berkata, "Biar kami tebus dengan 500 dinar atau sekitar 1 miliar rupiah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, "Potonglah tangannya." Lantas tangannya sebelah kanan dipotong lantaran mencuri. Wanita tersebut kemudian mengatakan, "Apakah taubatku masih tetap diterima, wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, engkau pada hari ini telah menghapus kesalahanmu sebagaimana keadaan engkau dilahirkan oleh ibumu." Maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Maidah, "Maka barang siapa yang bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sebenarnya jika seseorang menjaga salat, maka salat akan pelan-pelan mencegahnya dari tindakan pencuri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulana yusalli bil laili fa idza asbaha sariqa." Faqala innahu sayanhahu ma yaqulu. Ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ada seseorang yang biasa salat malam, namun di pagi harinya ia mencuri. Bagaimana seperti itu? Beliau lantas berkata, salat tersebut akan mencegah apa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam ayat disebutkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Para ulama mengingatkan keras mengenai perbuatan mencuri. Imam Az-Zahabi memasukkan mencuri dalam dosa besar yang ke-21 dari kitabnya Al-Kabair. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa hukum potong dulu terjadi pada zaman jahiliyah. Lantas Islam menyetujui hukum ini dengan penambahan syarat-syarat tertentu. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, jika seseorang membeli barang yang ia ketahui telah dicuri oleh seseorang, maka ia dihukumi sama-sama mencuri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Masail Al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Baghawi. Terakhir, ada beberapa mudarat dari mencuri. Mencuri itu menafikan kesempurnaan iman. Yang kedua, mencuri merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Yang ketiga, mencuri menunjukkan kehinaan dan tak berharganya diri. Yang keempat, mencuri membuat orang lain menarik darinya karena tidak adanya lagi jaminan terjaganya harta mereka. Mencuri menyebabkan hukuman di akhirat dan aib di dunia. Mencuri menyebabkan orang-orang tidak merasa keamanan, walau itu suatu yang remeh. Doa para pencuri itu sulit dikabulkan oleh Allah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai kemungkaran, menyelamatkan kita dari akhlak tercela, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Demikian khutbah pertama ini, semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عمن سواك. اللهم احسن عاقبتنا في أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم وأهل الخير والناسحين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.